Ya besar banget ini. Saya baru tahu ini Kang. Pemijahnya. Wah, ternyata gede banget. Ini umur berapa ini Kang? Ini kalau yang ini 2,5 tahun, ini 3 tahunan. 3 tahun 3 lebih. tahunan. Iya. Berarti ini lamaan ini Kang? Tuan ini. Oh, tua yang ini. Ini masih muda jatuhnya. Masih Kalau muda. pacek memang idealnya kan minimalnya 2 tahun kalau orang-orang bilang ya. Malah semakin tua itu semakin bagus lah. Oh, gitu ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kita berjumpa kembali bersama Nagato Channel. Yang pada kesempatan hari ini saya sedang berada di Bio Farm. Nah, buat teman-teman, buat kawan-kawan semua, jangan lupa tonton videonya sampai dengan selesai, karena hari ini saya akan mau mereview domba-domba di kandang Bio Farm. Oke teman-teman semua, mari kita masuk ke dalam. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Nah, ini kawan-kawan, di sini ada pemilik Bio Farm. Perkenalkan dulu Kang, namanya siapa? Ya, saya Abid ya, selaku ini apa bos saya owner Mas. Ya, Owner dari owner. Bio Farm ya, yang Atau- letaknya di simpelnya Pelangon, wisata Pelangon. Insya Allah kalau Pelangon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, kalau sebut nama Pelangon tuh insya Allah banyak yang tahu lah. Insya Allah. Jadi kandang kebetulan kita nggak jauh dari wisata Pelangon. Jadi deket Pelangon ya Kang? Iya dekat. Nah, kebetulan hari ini saya pengen mereview domba-dombanya ini Kang. Mau berkunjung ke sini sekalian silaturahmi. Iya. Oh ya, kalau di kandang Bio Farm ini ada berapa ekor Kang totalnya? Kalau total sementara kita belum ngitung ya, kalau nggak salah sih sekitar 70 ekor kalau sama anakan. 70 ekor. Wah, 70 ekor. ternyata banyak juga ya Kang domba-dombanya nih. Oh ya, kalau dombanya jenis apa aja ini Kang di sini? Ini kalau misalnya sebenarnya kita fokusnya breeding ya. Breedingnya domba Garut. Kalau untuk fokus breeding domba Garut, cuman karena kita sekarang lagi ngejar momen besar ya, Idul Adha, jadi ada beberapa jenis domba lain juga ya, jenis priangan. Ya, ada Garut, priangan, ada Texel juga beberapa gitu kan, untuk memenuhi nanti kurban tahun buat 2023. persiapan kurban ya Kang. Jadi Iya. ini makanya termasuknya kadang-kadang yang harusnya dikhususkan untuk betina gitu kan. Tapi sementara waktu ada yang dipakai untuk Domba pejantan. ya, Pejantan. Kang? Oh iya, ini domba-dombanya ini teman-teman. Tuh, ini domba-dombanya. Yuk kita ke sini sambil lihat domba-dombanya. Oh, kalau yang ini breeding ya Kang? iya, ini baru lahir. Oh, ini baru lahir. Anaknya berapa ini Kang? Anaknya 2, cuman yang selamat 1. Oh, tinggal 1. Tinggal 1. Kalau ini kondisi bunting, ini anak 1. Ini Anak kebanyakan 1. pada habis lahiran ya Kang? Iya, ini juga ini anak 2. Oh, anaknya 2. Iya, ini kondisi bunting juga sama bunting tua. Wah, dombanya ini bagus-bagus ini Kang. Ini juga sama bunting indukannya tua. besar-besar juga ini ya Kang. Ya, tapi kalau indukan sebenarnya nggak jaminan lah, jaminan besar. Kadang kita juga punya indukan kecil, tapi produktif. Nah, kalau saya malah lebih nyari itu. Jadi nggak jaminan mau yang gede, anaknya belum tentu gede gitu kan. Oh, gitu ya Kang. Tapi kalau misalnya memang udah bibit cetak, ya insya Allah kedepannya bakal genetik itu bakal kuat. Oh, jadi kalau indukan itu ada juga Kang yang indukan cetak. Indukan cetak ada, beberapa kita udah punya lah, yang bener-bener ini termasuknya ini. Nah, ini anak 1 jantan. Iya. Ini umurnya baru 2 bulan. 2 bulan lebih lah, sekitar 2 bulan setengah, 2 bulan setengah kurang. Berarti kalau cetak itu ngikutin pajaknya ya Kang? Ikutan dari genetik, induknya juga dapat, betinanya, Iya. jantannya juga dapat. Oh, gitu ya Kang. Ini anak 1 betina, sama umurnya. Ini selisih sehari, Oh. sama besarnya juga. Sama ya Kang? Anak besarnya? 1 juga, iya, tapi betina. Mantep ini. Nah, ini dombanya. termasuk domba legend lah, domba awal saya, kenang-kenangan sisa 1 ekor yang sengaja disisakan karena kebetulan juga dia produktif. Ini udah 4 kali nganak dan selalu jadi terus anaknya.
Anaknya bagus Iya, ya. Priangan ini ya, Kang? priangan kawin sama Garut. Makanya tanduknya udah mulai makin kecil. Tapi ini jantan dua, alhamdulillah. Iya, kita ke sini. Nah, ini sama, ini juga lokal. Oh, Ini lokal. sama domba-domba lama yang masih dipertahankan buat Iya. kenang-kenangan biar ada cerita. Nah, ini salah satu cetakan-cetakan sini. Oh, Anak-anaknya. ini petet ya, Kang? Petetnya. Petet umur berapa ini, Kang? Ini yang hitam 4 bulan, ini ya 5 bulanan lah yang Wah, putihnya. petetnya bagus-bagus nih tanduknya ini. Kawan-kawan tuh. Tanduknya ini baru umur 4 bulan, Kang. Iya, 4 bulanan. Petet. Kita ke sini. Ini sama Pak, juga baru breeding. lahir. Tuh. Baru lahir 2 hari yang lalu lahir. ini. Iya, banyak kan. Nah, ini juga sama. Kalau ini dari ini hasil anak-anakannya, Kang? anakan sini juga, betina-betina, ada jantannya juga Iya, sama. iya. Nah, kalau ini sekarang udah fokus diisi Oh, ini mulai untuk persiapan Idul kurban Adha. ya, Kang? Iya. Oh, ini. Ini termasuknya Ini juga ya, Kang. Berarti ini buat persiapan kurban sama akekah juga ya, Kang? iya. Oh, jadi di sini juga menjual domba buat kurban. Kalau sekarang kan musimnya musim Iya, ya, domba momen buat kurban. momen terbesar yang harus dimanfaatkan gitu kan. Momennya para pedagang domba lah. Iya, Kalau iya. nggak dimanfaatkan maksimal kan Kita ke sini. hemat. Nah, ini kalau ini betina-betina yang di koloni. Banyak Nanti- juga ya, Kang, iya. indukannya nih. Betinanya dombanya. total tuh ada hampir sekitar Besar-besar. 30 ekor lah. Ini yang itu masuknya kelas A ya, Kang? Besar Ya, kalau bahasanya sih kalau orang bilang mah kalau betina tuh nggak ada kelas-kelasnya Iya. ya. Tapi besar Cuman domba ya besar. udah besar kecil gitu aja. Tapi ini salah satu memang indukan cetak. Ya, anaknya yang tadi hitam tadi. Iya, iya. Anak satu. Kang, kita mau tahu pemijahnya ini, Kang. Nah, ya ini kalau di sini saya kebetulan baru ada 2 pemijahnya. Wah, buset. Wah, ini bagus banget ini, Kang. Pemijahnya tuh. Sebenarnya biasa aja lah kalau Tanduknya besar banget ini. Saya baru tahu ini, Kang. Pemijahnya. Wah, ternyata gede banget. Ini umur berapa ini, Kang? ini kalau yang ini 2,5 tahun, ini 3 tahunan. 3 Oh, tahun 3 lebih. tahunan. Iya. Berarti ini lamaan ini, Kang? Tuan ini. Oh, tua yang ini. Ini masih muda jatuhnya. Masih Kalau muda. pacek memang idealnya kan minimalnya 2 tahun kalau orang-orang bilang ya. Malah semakin tua itu semakin bagus lah. Oh, gitu ya. Kalau kata yang lebih pengalaman lah, Jadi karena kita kata memang di ini sini ya, yang para lebih senior ya. ya senior-senior juga menyampaikan gitu. Kalau untuk pacek itu bagusnya memang yang di usia minimalnya 2 tahun lah, bagusnya idealnya. Oh, gitu ya, Kang. Ini dombanya ini bagus-bagus, ganteng. Pantas saja ini anak-anaknya juga bagus ya, Kang. Karena pemijah atau pacaknya ini bagus banget. Nah, ini saya mau nanya lagi nih, Kang, untuk masalah pakan untuk domba. Biasanya kan setiap peternak itu mempunyai ya ilmu lah kalau masalah beternak. Nah, ini ilmu dalam beternak ini tentang pakan ini, Kang. Sebenarnya apa sih, Kang, yang membuat domba ini jadi bagus-bagus di sini? Kandang Bio Farm ini. Rahasianya apa ini, Kang? Sebenarnya nggak ada rahasia, sebenarnya itu rahasia umum lah ya. Kalau untuk pakan, nah kalau kebetulan kan mungkin saya ini kesibukannya nggak hanya di kandang. Jadi karena memang jumlahnya juga banyak, kapasitasnya juga cukup banyak, jadi kita nyari seefisien mungkin gimana tetap bisa ngasih makan yang layak, yang cukup gitu kan, yang memenuhi kebutuhan mereka gitu. Walaupun mungkin dari skalanya kecil gitu, tampilan kecil gitu, tapi untuk kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Nah, makanya kalau di sini kita pakainya konsentrat, sama untuk pakan utamanya itu distilase. Oh, jadi di sini bikin konsentrat sendiri, Kang? Bikin konsentrat. Kita Oh, bikin bikin konsentrat konsentrat sendiri, dan alhamdulillah juga sekarang udah mulai produksi skala besar, dan udah ada uji lab juga untuk proteinnya sekitar 16 sampai 17. Boleh dicek, Kang. Saya mau lihat boleh. konsentratnya. Ini konsentratnya ada di sana. Ayo, teman-teman, kita lihat konsentratnya. Penasaran ini. Ini kita kebetulan memang nyetok banyak, dan insya Allah juga ready untuk diperjualbelikan. Oh, jadi boleh ini, Kang, dijual beli, Kang? Iya, jadi Kirain buat sendiri aja. ini memang udah kita uji juga gitu kan. Makanya tadi udah ada uji labnya juga. Memang sebenarnya saya udah lama lah, setahun lebih produksi konsentrat sendiri gitu kan. Tapi memang kita nyari komposisi yang benar-benar terbaik. Dan salah satunya memang ini pakai bahan-bahan, dan insya Allah juga untuk kandungannya kayak apa sih, premix ya. Sudah ada premixnya, mineralnya segala macem. Dan yang menariknya ini memang
di sini tuh ada kleci. Jadi dari konsentrat ini tuh ada apa ya? Kulit kedelai. Coba Kang, mau lihat Kang. Nah, kalau kulit kedelainya sendiri ini bahan utamanya seperti ini nih. Nah, kalau ini domba kalau langsung dikasih ini tuh suka banget ini. Nah, ini kleci. Begini. Jadi iya, kulit kedelai. Iya, kulit kacang gitu kedelai. Ya, kacang kedelai. Nah, termasuknya ini kulit ini udah di mix dalam konsentrat ini. Nah, jadi ini yang udah jadinya. Nah, ini yang udah jadinya. Nah, memang yang utamanya itu kan memang kandungannya proteinnya tinggi sekali ya. Iya. Nah, makanya memang insya Allah ya untuk khasiatnya juga bagus. Jadi kalau misalnya memang ada yang nanya mungkin untuk kenaikan segala macam gitu ya. Kalau itu saya juga nggak berani mastiin ya. Iya. Kadang kan kita juga untuk kenaikan berat badan kadang kita hemat-hemat lah gimana makannya irit tapi pengen kenaikan tinggi gitu kan. Nah makanya kan memang tergantung pemberiannya juga seberapa besar gitu kan. Memang oke lah kita ngasih pemberian cukup gitu, tapi kan kita juga nggak tahu kepastian kenaikannya. Kadang juga kan kenaikan itu tergantung dombanya juga. Ada domba yang mungkin doyannya makannya bagus gitu, pertumbuhannya bagus kan kita juga nggak tahu. Iya. Berarti kalau misalkan konsentrat ini hanya cuman buat pakan tambahan aja. Pakan penguat aja. Kalau kita biasanya pemberiannya ditabur aja di atas. Berarti ininya ditaburin Kang? Iya. Soalnya kalau kita memang apalagi breeding. Nah breeding kan itu jangka panjang, bukan kayak pengemukan gitu kan yang berapa bulan gitu. Kalau breeding kan memang stay di kandang terus. Jadi gimana kita ngatur? Ya yang penting nutrisinya tercukupi gitu kan. Jadi kita pemberiannya juga nggak terlalu banyak. Oh gitu. Kalau ini berarti nggak usah dikasih air Kang? Enggak. Kalau ini kayak bekatul itu kan kasih air. Enggak. Saya nggak tahu ya kalau kering. Untuk pemberian domba saya dapat ilmu dari teman gitu. Iya. Sebaik mungkin kayak misalnya ampas atau bledok apa segala macam pemberian pakan ke domba itu bagusnya memang kering ya. Iya, kebanyakan kayak saya lihat-lihat juga di peternak-peternak senior yang di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kebanyakan mainnya keringan. Iya. Tapi memang harus standby air. Iya, ada di wadah gitu kan. Nah, tapi kalau untuk dicombor saya pernah nanya tuh kurang tepat lah, kurang baik lah kalau untuk domba. Ya, itu saya juga awam ya belum dikaji, tapi itu dari saran dari beberapa teman yang senior lah gitu. Iya. Yang memberikan saran kepada saya. Nah, ini Kang, kalau mau tahu nih Kang, harga per kilonya berapa ini Kang kalau konsentrat? Nah, jadi namanya barang ada harga, ada kualitas gitu kan. Benar. Ya memang kalau kita tuh berusaha semaksimal mungkin khususnya di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka ini memang permintaannya itu pengennya bagus tapi harganya murah. Nah, itu yang jadi masalah kita itu. Iya. Pengennya bagus, harganya murah. Tapi kalau sebenarnya saya sempat udah bikin sendiri, ya kan, yang komposisi saya juga gitu. Kita paksakan murah, tapi kualitasnya memang nggak bagus gitu, kurang bagus gitu. Akhirnya kita bangun kerjasama dan akhirnya kita buat dari formula itu kita gabungkan dan jadilah ini konsentrat ini. Nah konsentrat ini ya harganya relatif terjangkau lah kalau menurut saya, karena memang pemberiannya juga karena kita juga pakai bahan-bahan yang ini ya, yang bagus ya, dari formula komposisi yang bagus. Jadi untuk ada 2 jenis, saya kebetulan bawa 2 jenis sampelnya. Jadi ada yang harga 4.300 kita jualnya per kilonya. Ini 4.300 sama yang paling murahnya ini 3.700. Oh, ada lagi Kang? Ada 2 jenis. Oh, ada 2 konsentrat. Jadi memang dari komposisinya sih nggak beda jauh ya. Iya. Cuman mungkin ini lebih dominan di klecinya. Oh, gitu ya. Jadi ada 2 pilihan ya. Ada 2 pilihan. Nah, buat teman-teman, buat kawan-kawan di rumah, nah ini ada solusi terbaik buat pakan domba ataupun kambing. Kambing juga boleh ya Kang ya? Boleh, cocok. Malah memang diterapkan dulu di awalnya ini untuk kambing. Oh, kambing. Nah, buat kawan-kawan yang di rumah, barangkali buat pakan tambahan yang paling aman dan yang pasti nutrisinya sangat tinggi sekali nih. Nah, di kandang Bio Farm ini menyediakan konsentrat yang harganya juga terjangkau, di harga yang itu 4.300 sama 3.700. Nah, ini sangat mangga kalau yang mau ya. Cicip-cicip lah. Nah, mau bawa dulu, coba dulu gitu. Barangkali mau nyoba konsentratnya, ngelihat langsung wujudnya. Ya, langsung aja datang ke kandang Bio Farm yang beralamat di Cirebon, Sumber ya, dekat Plangon ya, di situ. Karena sangat bagus sekali nih kalau menurut saya. Jadi kayak ini ya Kang, takarannya itu ya, kayak ampas tahu lah. Kayak ampas tahu itu kan. Kalau ampas tahu mungkin lebih cuma protein aja ya. Iya, protein. Kalau ini dari 12 macam jadi campuran. 1 ya. 12. Jadi saya juga mendapat masukan tuh semakin banyak campuran, tapi yang disarankan memang campurannya itu
yang berbahan dasar dari nabati, bukan dari hewani. Iya. Jadi kayak misalnya kayak kulit, pokoknya dari tumbuhan-tumbuhan lah. Jadi memang yang dibutuhkan sama domba ya Kang? Iya, jadi ada proteinnya, ada serat kasarnya, ada karbonya, gitu kan, karbo untuk tenaga segala macam itu, insya Allah udah lengkap ada di konsentrat ini. Kalau saya sih memang kalau untuk breeding saya pakainya yang 4.300. Iya, kita kan karena nggak banyak juga. Nah, tapi kalau misalnya memang untuk mengejar pengemukan ada, mungkin kalau misalnya memang ada pengen order gitu, butuh ternyata yang pengen lebih bagus, kita juga bisa siapkan. Tapi di angka 5.000 lebih itu. Oh gitu ya. Nah, tapi dengan kualitas dan insya Allah yang lebih terjaga. Tapi penggemukannya ini untuk domba pejantan ya Kang ya? Jantan. Yang ngejar pedaging. Yang pedaging, yang benar-benar ngejar pedaging. Soalnya saya juga dapat, ya sama, saya tuh banyak masukan lah gitu. Jadi saya nggak berbicara juga nggak berdasarkan ini ya gitu, karena saya udah terapkan juga. Dan ini saya ngerasa aman, cukup aman untuk breeding juga karena saya udah mengaplikasikannya sendiri gitu kan di kandang. Nah, alhamdulillahnya hasilnya juga pengaruh domba segala macamnya responnya baik lah. Oh ya Kang, untuk pemberiannya gimana ini Kang? Maksudnya takaran untuk per dombanya gimana? Kalau takaran supaya pada tahu ini Kang, penonton di rumah. Kalau takaran per domba, kalau saya di kandang itu paling 1 kilo mungkin dia 3 on lah. 3 on tuh buat per ekor, buat indukan. Per ekor. Iya. Berarti kalau misalkan 1 kilo bisa buat 3 ekor. Iya iya. Berarti irit ya Kang. Iya. Kalau misalnya semakin banyak, apalagi yang bener-bener ngejar nih momen Idul Adha nih. Iya iya. Udah dikasih yang banyak aja gitu kan. Berarti cepet gemuknya ya Kang. Nah, insya Allah lah namanya konsentrat. Buat teman-teman, buat kawan-kawan semua yang biasanya itu kan kalau nyari ampas tahu memang di daerah masing-masing kan kadang-kadang nggak ada nih, yang ampas tahu nggak ada, bekatul ataupun dedek padi itu nggak ada. Nah ini solusinya di kandang Bio Farm ini menyediakan konsentrat yang hasilnya sangat bagus sekali ya buat domba-dombanya. Nah bisa diorder di sini, langsung aja WA di nomor yang ada di video ini buat teman-teman di rumah. Ini paling bagus sekali nih, soalnya saya itu penasaran Kang, dari tadi lihat domba-dombanya ini, dari pacok, dari domba yang lainnya ini bagus-bagus. Ternyata ini solusi ataupun rahasia pakannya ini kawan-kawan. Sekarang udah dikasih tahu ini. Nah malahan kalau dulu bikin video di sini belum ada konsentratnya. Nah sekarang udah dikasih tahu nih, ternyata rahasia pakannya ada konsentratnya. Iya, karena memang kita pengennya praktis ya. Jadi kalau praktis, konsentrat kan walaupun disimpan bertahun-tahun, tapi dalam apa ya aman lah dari air gitu segala macam, nggak lembab, insya Allah aman. Oh, gitu. Setahun ya, 2 tahun juga aman. Tapi memang harus dipastikan kering gitu. Paling musuhnya 1 tikus gitu kan. Nah, tapi insya Allah kalau ini sih enggak. Ya jadi intinya tertutup rapat, tidak kena air. Nah kalau ampas tahu kan mungkin oke lah, bagus, proteinnya tinggi segala macam. Tapi kalau berlebihan juga. Kalau ampas tahu 2-3 hari aja udah belatungan. Iya. Nah makanya kalau ini mah disimpan masih di karung itu aman ya Kang. Dan bisa jangka panjang ya. Kadar nutrisinya juga namanya konsentrat itu kan karena dari berbagai jenis campuran gitu kan. Ya kita tidak pungkiri ya kalau rumput memang kayaknya terbaik lah, rumput hijauan segala macam. Tapi ini salah satu intinya praktis lah, lebih mudah gitu kan, pemberiannya mudah, gampang. Kalau misalnya memang rumput itu memang udah, itu mah kodratnya lah, gimana kita makan rumput itu udah paling, rumput hijauan liar tuh udah paling itu. Cuman kan kalau misalnya skala banyak, skala besar, kita kan biasanya pengennya praktis, simple gitu kan. Nah kalau ini insya Allah jadi solusinya memang konsentrat lah. Oke, siap Kang. Terima kasih nih Kang informasinya tentang pakan domba yang paling jitu, paling bagus lah. Wah, menurut saya. Ya semoga terima kasih lah. Kang, udah diizinin silaturahmi ke kandang Bio Farm. Dan terima kasih juga udah memberikan informasi yang bermanfaat sekali kepada para penonton di rumah. Oke, buat teman-teman para subscriber buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Nagato Channel. Yang pastinya kami akan selalu memberikan informasi-informasi tentang seputar domba yang sangat bermanfaat sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak buat subscriber saya dan buat para peternak di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.